sekalian, dalam prosesi presentasi untuk berprestasi ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru di tingkat kota, terutama nanti kalau seandainya memang di nasional atau provinsi itu ada kegiatan guru prestasi juga, kita tidak bingung untuk mencari guru prestasi yang mana yang harus diberangkatkan. Saya minta tolong kepada dewan juri objektif dalam penilaian, memang mana yang harus memang berprestasi dan mana yang tidak. Untuk Pak Imran sekarang posisi di jalan ke barat. Ya, saya minta dimaklumi untuk besok kepala sekolahnya. Besok kepala sekolahnya tadi malam saya baca Pak Amin ya, saya Pak sama Pak Herman ya. Mungkin Pak Amin sama Pak Herman bisa daring, monggo, karena dia menyelesaikan tugas sebagai pengurus PGRI, harus lapor ke sana 7 jam. Mungkin itu Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Oh, ini ada Terandawi di sudah dari SMP Sandiwal. Swasta nih, nggak situ, apa swasta nih sih nggak situ, kayak sini. Oh banyak, ya. Ini apa ini? Nomor 1, urutan presentasi ya. Di upload atau menunjukkan ini Bu, sesuai dengan data buat ya. Oh diundi. Jadi mungkin itu dari saya. Selamat berpresentasi dan berkompetensi. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dan untuk kedepannya berguna dan bermanfaat. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan karakteristiknya yang seperti itu, dari awal saya sudah bisa mengidentifikasi. Dari awal dia masuk, saya sudah mengidentifikasi, oh anak ini autis. Akhirnya saya cross check dengan saat kegiatan pembelajaran, saya menggali informasi dari setiap guru mapel, ternyata jawabannya klop. Akhirnya teridentifikasi bahwa anak ini autis. Nah, setelah autis, saya tidak serta-merta kemudian menjudge anak ini autis. Saya lakukan bervisit ke rumahnya. Waktu itu di rumahnya tidak ada orang tuanya berjualan di pasar. Nah, saya merasa ke pasar dengan sangat halus dan dengan mengemas bahasa yang santun. Saya mencoba menanyakan, tapi saya menanyakannya tidak langsung begini. Putra ibu autis ya? Tidak demikian. Tapi saya langsung bertanya, Bu, ngapunten, putranya di rumah sering menangis sendiri apa tidak? Sering tertawa tanpa sebab apa tidak? Ternyata yang beliau katakan ya, semuanya ya. Dan beliau terakhir mengatakan begini, tanpa saya tanya, anak saya ini dulu waktu masih kecil pernah divonis dokter autis. Apa itu autis? Nah, di situ saya mulai bisa masuk. Akhirnya saya komunikasi, orang tuanya menyetujui jika saya melakukan layanan individual. Ya baik. Dengan kegiatan yang sudah Pak Uki kemarin lakukan, apa dengan cara semacam itu dikatakan bahwa tujuan pembelajaran yang Pak Uki buat itu sudah tersampaikan? Iya, tujuannya sudah tersampaikan. Karena saya sudah jelas, saya menanamkan konsep menggunakan uang kepada dia. Pada kenyataannya, saya menerapkan itu di langkah pembelajaran. Terus kemudian saya mengejar literasinya untuk dia bisa mempelajari buku resep. Dia sudah bisa melakukan sesuai dengan langkah-langkah yang dibuat, termasuk dengan menggunakan air sesuai ukuran menggunakan gelas ukur. Yang ditayangan video sudah bisa melakukan. Memang saya yang menuang karena tidak mungkin ya, dengan wadah yang besar dia bisa sendiri. Saya khawatir tumpah, dia yang megangi, saya dengan uang, dia yang memperhatikan 1500 mili. Itu kapasitas gelas ukurnya 1000 mili, jadi 1000 ditambah 500. Terima kasih, selamat Bapak Marsuki yang sudah masuk final. Luar biasa, saya lihat videonya bagus, kualitas videonya bagus, kontennya. Dan kali ini saya hanya cross check. Yang pertama,
buku resep itu masuk media atau sumber belajar? Masuk di media. Saya katakan masuk di media karena itu digunakan siswa saat kegiatan pembelajaran. Penjenengan menggunakan itu kan sumber untuk menyampaikan materi sumber. Nah, jadi kalau ambil di buku itu sumber, ya. Nah, yang kedua, mengapa Pak Mas Juki memilih memasak sop sedangkan siswa PDWK penjenengan adalah laki-laki? Apakah tidak bisa dialihkan life skill yang mendukung dia sebagai seorang laki-laki? Terima kasih. Begini Bu, bagi saya memasak itu tidak menjadi kendala di gender karena saya berdasarkan analisis kebutuhan juga orang tua saya katakan kira-kira vokasional apa Bu yang diperlukan untuk Zakaria. Bahkan orang tuanya waktu itu sempat meminta saya untuk mengajarkan dia bisa menyetrika baju karena setiap pagi dia mesti marah-marah ketika bajunya belum disetrika begitu. Jadi menurut saya kalau untuk terkait dengan vokasi itu saya rasa ketika itu bermanfaat bisa ya. Apa yang menjadi andalan Bapak bahwa Bapak bisa dianggap sebagai guru prestasi? Apa kira-kira yang menjadikan saya yakin Bapak adalah guru prestasi? Begini Pak, memang untuk menjadi guru berprestasi itu tidak mudah Pak melalui berbagai langkah. Tapi ketika itu penjenengan tanyakan ke saya, kelebihannya mendidik anak berkebutuhan khusus itu tidak semua guru bisa Pak. Itu bahkan berbagai kendala pengalaman banyak sekali saya dapatkan saat saya di SLB, diludahi pernah, terus kemudian digembosi bannya juga pernah sama anak-anak. Itu menjadi dinamika sendiri bagi saya, dan mengajar anak berkebutuhan khusus itu tidak semuanya guru mempunyai kompetensi di situ. Iya, apa yang jadi kendala Bapak tadi mengeluarkan PPT-nya? Kenapa nggak bisa? Di sini share screen-nya tidak bisa muncul karena terkait dengan host Pak. Hostnya disable tadi. Jadi dari awalnya harusnya di settingnya itu ada host dan ada co-host setahu saya. Nah, host itu bisa dibuat bercabang begitu. Iya, coba dilihat lagi ya kenapa tidak bisa, karena calon guru prestasi ya. Biar saya yakin Bapak pemenang gitu loh. Iya, baik Pak. Iya, coba lagi. Ya saya kira itu Bu Sri Asih sementara. Cukup Bu Sri. Terima kasih Pak. Bu Agung. Iya, siap. Ya. Terima kasih Pak Imron, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih. Demikian Pak Uki ya, beberapa masukan dan sharing dari kita. Harapannya adalah kinerja untuk kedepannya ada perbaikan, ada peningkatan kualitas ya, bukan berarti kemunduran, tapi Pak harus bisa mengembangkan diri ketika nanti suatu saat ada di antara kita yang terpilih sebagai guru prestasi. Demikian, terima kasih. Juga medianya Pak, medianya dibenahi buat media yang mendukung. Siap, lebih mendukung lagi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, itu paparan dari saya. Ada kesalahan dan kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita anak-anak di rumah banyak dihabiskan bermain HP. Jadi bermain HP di sini bukan untuk proses pembelajaran, melainkan kegiatan bermain. Seperti itu. Dan yang keempat adalah perlunya pembelajaran bermakna atau long life education ya. Jadi pembelajaran sepanjang hayat yang bisa dia manfaatkan untuk kemandirian dia di masa hidupnya, untuk mengembangkan kemandirian dan meningkatkan kreativitas pada peserta didik perguruan khusus. Oh ini loh, ketika kamu di rumah jangan cuma main HP aja, gitu. Jadi coba lakukan, kamu baca-baca dulu yang ada di modul ini. Coba nanti kita praktekkan sama-sama yuk di rumah sambil dengan bantuan orang tua dan sebagainya. Jadi karena saya lihat di presentasi dan di tulisan ibu, saya belum melihat prosesnya itu belum kelihatan. Proses pembelajaran. Proses anaknya memahaminya itu belum terlihat di sana. Oh iya, di video kemarin sudah dimunculkan gitu. Jadi saya yang melihat di video yang melihat anak langsung GoFood itu kan di situ aja. oh iya, di situ di part pertama di video itu ada ketika saya mengambil anak masing-masing
kapan mereka belajar di kelas dan kapan mereka melakukan pembimbingan secara khusus dengan saya di modul seperti itu. Jadi disitulah part dimana saya menjelaskan modul ini dan bagaimana cara mereka memanfaatkan ketika mereka di rumah. Modul di situ di dalam modul, siswa ibu yang PDBK itu memanfaatkan sebagai sarana atau sebagai materinya di situ. Sarana juga bisa dan mereka menangkap materi di situ juga iya. Tapi mereka sejauh ini memang sebelumnya mereka sudah mengetahui itu. Jadi apa sih YouTuber itu apa? Mereka sudah tahu. Jadi saya hanya mendalami materi saja. Begini loh, menjadi seorang YouTuber itu dimulai dari ini. Gitu. Terus kemudian menjadi admin pesan makanan online itu seperti ini. Mereka sudah tahu dan sudah mengenal. Tinggal saya melakukan pendalaman kepada masing-masing mereka sesuai dengan minat dan bakatnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Semoga baru. Ya oke Bu Lailatul. Ketika kita membuat buku ya, menulis buku atau membuat media apapun, kita perlu mempertimbangkan karakteristik anak. Ketika anak tidak bisa membaca atau tidak bisa menulis dengan kemampuan yang slow learner misalnya, kita harus mengikuti mereka. Jadi kita tidak perlu memaksakan dengan kata yang terlalu banyak terus dengan diterapkan dengan berbagai karakteristik anak itu kita tidak bisa membuat semacam itu. Oleh karena itu perlu adanya kejelasan. Meskipun informasi hanya dalam bentuk gambar-gambar, ketika anak bisa menangkap makna dari gambar itu luar biasa. Itu Bu Lailatul ya. Selanjutnya saya ingin tahu apa sih hasilnya dari e-modul ini yang sudah pernah anak-anak capai dengan membaca saja, hasilnya apa gitu loh. Bu Lailatul. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi hasil dari pemanfaatan e-modul ini, mereka bisa mencoba untuk melakukan apa yang peluang usaha apa saja yang ada di dalam modul itu mereka ambil salah satu. Bu, mereka cerita, Bu saya pengen jadi YouTuber aja. Ya sudah, jadi mereka mendalami hanya salah satu dari kompetensi yang ada di dalam modul itu di rumah. Jadi mereka hanya mempraktikkan satu saja sesuai dengan minat dan bakat mereka. Secara mandiri atau dengan pendampingan di rumah? Awalnya dengan pendampingan orang tua. Pendampingan orang tua. Pembelajarannya yaitu barisan dan deret matematika. Pembelajaran ini dilatar belakangi oleh ketika masa pandemi, siswa itu untuk matematika mengalami kesulitan. Yaitu mereka yang pertama mereka kurang aktif. Saya merasa ketika diberi tugas secara online, terutama kalau tugasnya itu hanya berupa tugas lalu mengerjakan, banyak siswa yang tidak mengerjakan. Kemudian yang kedua, ketika mereka kesulitan memahami materi matematika, tidak semuanya berani bertanya. Dan yang ketiga, saya ingin memasukkan materi literasi dan numerasi dalam pembelajaran karena materi literasi dan numerasi itu sangat penting sebagai life skill mereka. Karena itu, kemudian saya melaksanakan pembelajaran secara daring dengan menggunakan perpaduan 3 aplikasi sekaligus, yaitu Google Meet, WA, dan Google Classroom. Untuk WA dan Google Classroom memang di sekolah kami mewajibkan menerapkan itu. Lalu saya tambahkan Google Meet agar terjadi pembelajaran secara sinkron. Jadi siswa bisa langsung bertanya ketika mereka tidak mengerti. Nah, pembelajaran secara sinkron dengan ketiga aplikasi tersebut harapannya yaitu mereka bisa menerapkan 4C. Biasanya kan saya sempat mencoba banyak cara, misalnya seperti membuat video pembelajaran, membuat saja. Nah, dengan menggunakan pembelajaran ini saya berharap siswa itu meskipun pandemi masih bisa merasakan pembelajaran seperti di kelas. Jadi masih bisa rame, masih bisa perspektif dimasukkan demikian.
Best practice itu masuk tinjauan ilmiah, itu bukan penelitian ya. Tinjauan ilmiah itu nilainya 2, kalau penelitian nilainya 4. Jadi best practice itu tinjauan ilmiah, pengalaman terbaik. Tapi untuk membuktikan bahwa ini terbaik, ibu bisa melakukan tes, ya kan? Tapi saya lihat lembar observasinya kok tidak tampak ya, untuk mengetahui bahwa ini baik gitu. Nah ya, terus itu yang ibu lakukan untuk kegiatan literasi di sekolah itu apa sih? Untuk pembelajaran, kalau literasinya saya kan minta siswa itu mencari sumber sendiri. Yang itu mana yang kita lakukan? Yang diutamakan adalah menumbuhkan minat baca pada siswa Minat baca, jadi iya. literasi di membaca, bukan karena listening ya. Minat bacanya itu karena minat bacanya kurang atau karena terjadinya apa? Maksudnya karena PJJ. Yang utama itu karena kata belakang itu menentukan ya, sehingga muncul ini. Makanya saya nggak mau cerita media kalau memang ini. Karena medianya itu kan biasa. Yang membedakan yang ada itu, yang membedakan apa contohnya? Yang punya ini. Karena media itu udah biasa. Iya. Ya, itu yang membedakan. Yang membedakan adalah kebiasaan Bapak kita kan karena kalau Yang saya buat itu yang berbeda dengan yang sudah ada. Ini memanfaatkan gadget melalui aplikasi Wattpad itu tadi. Kan selama ini anak-anak ketika saya bertanya sudah berapa buku yang aku baca, kenapa kok susah sekali membaca. Itu berupa tantangan atau kebenaran? Apa? Kebenaran atau tantangan di permainannya kan? Iya. Ya, yang saya katakan tadi, Iya. yang saya sampaikan tadi pada anak-anak, Maksudnya? permainannya berbeda. Oh, permainannya anak-anak akan memutar roda truth or dare-nya, mereka mendapatkan apa. Nah sebenarnya kalau misalkan kita melakukan fase ini itu sebenarnya sudah biasa, tapi kita menggunakan dinamika kelompok untuk bermain tadi dengan permasalahan yang sama. Biasanya fase kelompok itu memang kita mengambil anak-anak yang mempunyai permasalahan yang sama. Cara menentukan kelompok itu berdasarkan apa? Berdasarkan selama ini kan wali-wali kelas itu menyetorkan misalkan, nah dari situ saya melakukan evaluasi, analisa dan evaluasi tindak lanjut kepada siswa tersebut. Maksud saya itu kelompok itu berdasarkan apa? Kalau kamu masuk kelompok ini, kelompok ini berdasarkan umur, atau ganteng-gantengan, atau karena apa? Nah, dari nilainya tadi, tinggi rendahnya nilai tadi, misalkan memang rata-ratanya memang di bawah KKM. Siapa saja yang nilainya di bawah KKM? Nah itu kita kumpulkan konseling lintas kelas. Ya, kita kumpulkan nilainya di bawah KKM. Nah, terus dia kan ketemu second. Iya. Ya, second. Terus dibuat kelompok lagi. Iya. Nah, itu berdasarkan apa? Ibu kelompoknya itu berdasarkan apa? Langsung dijuku aja, juku orang melakukan kelompok kan harus berdasarkan apa? Iya kan sebelum yang pinter-pinter kok masuk kelompok A, kurang pinter atau variasi, membangunnya pakai aplikasi Smart Apps Creator. Itu pakai aplikasi apa itu? Tapi kalau sini asik, sana mungkin Yahoo mungkin ya, supaya beda gitu. Atau asik plus gitu ya. Karena urutannya sama. Saya membuat dari almari bekas, ya alas almari. Kemudian alas atas saya ambil dari bekasnya kalender, papan kalender. Kemudian gambar dari upload dari Drive. Kemudian pinner ini dari mainannya anak-anak. Angka yang ditempel itu dari kalender dan nanti ada barcode di dalamnya. Kemudian kertas stiker warna ini dan ya kertas stiker warna dari kertas apapun juga bisa.
Kemudian yang ini diambil dari bekasnya kalender. Yang di belakangnya nanti akan dipasang barcode. Kemudian cara menyiapkan gambar dan kode barcode. Harus untuk prestasi ya. Baik. Ya, sudah. Baik Ibu, kemarin kita menyaksikan video yang luar biasa ketika Ibu mengelola kelas dengan membuat masakan, ya, anak-anak ditawarkan untuk memilih bahan makanan apa yang akan dikelola menjadi sebuah masakan. Nah, yang saya tanyakan, titik fokus dari jenengan ini pengelolaan kelas atau terkait dengan media barcode jam ini? Baik Ibu, baik dari pengelolaan kelas maupun media memang tak bisa dipisahkan ya. Tetapi memang saya memberikan media ini lebih pada supaya anak tertarik. Ya, supaya anak tertarik, karena begitu anak tertarik, mereka untuk selanjutnya itu kan ini pembelajaran ini sebenarnya berikutnya lagi akan memperagakan bagaimana misalnya membuat jamu bonagung, bagaimana membuat nasi goreng gitu. Ya. Jadi memang pembelajaran yang saya berikan juga di kantin supaya anak-anak lebih ini. Ya, baiklah. Ketika anak-anak yang satu kelas berapa orang? Satu kelas itu ada yang 20 tetapi setelah dibagi itu menjadi sekitar 16. Ya, kan barcode-nya ini kan si A, si B, si C, misalnya jamu dan seterusnya. Nah, ketika anak memilih itu, misalnya jamu bonagung, ya, apakah bahan-bahan itu sudah disiapkan atau nunggu pertemuan yang akan datang untuk melaksanakan pembuatan si jamu bonagung tadi? Ya, materi yang ini itu khusus literasi. Jadi literasi dan numerasi. Bagaimana anak ketika menghitung ini pinter berjalan itu numerasinya. Kemudian ketika saya berikan tugas untuk dikerjakan di rumah itu numerasinya begitu. Lalu berikutnya lagi baru minggu berikutnya lagi baru kami menyiapkan untuk yang praktek. Oh, begitu. Iya. Berarti tapi memang tugas yang saya berikan adalah tugas di mana saya membuat video, saya memasak, dan itu yang saya kirimkan ke siswa. ya, siap. Kaitannya dengan penilaian ibu ke siswa. Itu kan anak penguasaannya yang ambil barcode bonagung karena dia menguasai bonagung. Terus yang menguasai ini kaitannya dengan teks prosedurnya. Ibu penilaiannya bagaimana itu? Begini Bu, untuk pengumpulan inilah apakah anak-anak menulis sesuai dengan langkah-langkah teks prosedur itu yang saya nilai. Baru yang berikutnya lagi itu yang ketika mereka praktek. Ya sudah cukup Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Tatap muka tidak dilaksanakan di rumah. Kadang-kala saat kita memberi tugas siswa untuk membaca atau literasi dan numerasi sebagainya masih kurang. Oleh karena itu, salah satu program Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai lanjutan dari pengembangan dan penerapan kurikulum darurat saat pandemi COVID-19, yaitu kurikulum Merdeka Belajar, yang di dalamnya terdapat literasi dan numerasi. Oleh karena itu ada kita betul namanya. Di bola ini ada nama tokohnya seperti ini. Hanya nama tokoh saja. Kita literasinya di sini. Apakah siswa tahu yang dimaksud dari tokoh ini tadi? Karena setelah ini adalah media tokoh. Di sini hanya ada foto tokohnya. Jika siswa tidak mengetahui, oh ini nama tokohnya ini, sedangkan fotonya yang mana ya? Berarti biografi tokohnya akan berbeda yang diambil. Seperti itu. Di bagian temukan, siswa berliterasi memilih foto yang sesuai dengan nama tokoh yang tadi saya jelaskan. Kemudian siswa menemukan hal-hal penting atau hal yang dapat menjadi inspirasi dalam menulis cerita inspirasi. Siswa mencatat hal-hal penting tersebut ke dalam life worksheet.
LKPD-nya itu dalam bentuk live worksheet atau LKPD online. Tokoh sekian banyak, itu anak malah tambah kemana-mana. Ya. Di situ juga ada tokoh, apalagi sekarang tokoh yang kaitannya dengan politik itu amat rawan gitu. Lebih baik ibu nanti di situ kita kan tujuannya adalah tekanannya pada menulis. Alangkah baiknya di situ misalnya inspirasi, misalnya pedagang tanpa orang, misalnya pantang menyerah, ada pedagang, ada petani, ada misalnya profesi-profesi ya, di situ yang bisa menginspirasi anak secara langsung. Dan tujuan kita kan di situ adalah menulis. Kalau di situ tadi di TikToknya itu kan di situ yang tampil adalah anak berbicaranya. Terus di situ yang ini alangkah baiknya di pohonnya itu alangkah baiknya yang itu tadi profesi apa dengan diberi tulisan. Itu aja. Permainannya sama seperti permainan monopoli pada umumnya. Kenapa saya menggunakan media pembelajaran ini? Karena untuk mapel PPKN itu masih dirasa sebagian banyak siswa dianggap sebagai mata pelajaran yang membosankan, yang isinya hanya hafalan, pasal-pasal, kemudian hafalan suku-suku yang ada di Indonesia. Di sini saya kemas dengan cara yang menyenangkan. Sesuai dengan salah satu jargon di sekolah kami yaitu benang kuat, belajarku senang, prestasiku meningkat. Di sini aturan mainnya kurang lebih sama. Di kotak-kotak yang ada di permainan terdiri dari 34 provinsi. Nah, di 34 provinsi ini nanti akan terlink informasi-informasi mengenai adat, suku, budaya, agama, ras yang ada di provinsi-provinsi tersebut. Sehingga dengan ini siswa mampu belajar tentang literasi kebudayaan dengan cara yang menyenangkan seperti yang saya sampaikan tadi. Contohnya di sini ya. Siswa akan bermain dibagi menjadi beberapa kelompok, melempar dadu, dia menjalankan bidak sesuai dengan lemparan dadunya. Nah, contoh di sini bidak warna merah, bidak kelompok warna merah, dia singgah di Provinsi Jawa Tengah. Kita bukakan link untuk Provinsi Jawa Tengah. Kotak-kotak provinsi kalau di monopoli pada umumnya kan ada negara-negara Indonesia. Ini saya masukkan provinsi-provinsi yang ada. Itu ada kan bukan pakai itu kan? Pakai ini nanti di LCD-kan di depan kelas. Diproyeksikan 200.000 setiap kelompok. Setiap kelompok 200.000 terus itu ngeklik di sana. Iya, tapi terkadang juga ada siswa yang membantu Pak untuk melatih literasi digitalnya anak-anak juga. Jadi membantu mengoperasikan. Saya menceritakan langkah-langkah yang pernah dilakukan dengan menggunakan media ini. Secara urut langkah-langkah pembelajaran. Oh ya, untuk langkah-langkahnya sintak pembelajaran yang untuk kelompok yang pertama nanti ada perwakilan maju ke depan, kemudian dia melempar dadu. Bidaknya bisa dijalankan sesuai dengan angka yang keluar pada dadu tersebut. Nah, apabila dia singgah di salah satu provinsi, dia berhak untuk membeli provinsi tersebut apabila bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Nah, dengan menjawab pertanyaan dengan benar itu tadi, saya juga bisa mengambil nilai siswa benar atau tidak dalam menjawab. Saya juga bisa mengambil nilai sikap bagaimana pertanyaannya. Oh, pertanyaannya. Yang berupa pertanyaan. Ini, jadi awalnya itu ada informasi terlebih dahulu Pak untuk menambah literasi siswa mengenai keberagaman yang ada di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Di akhir baru diberi pertanyaan seperti itu. Pisahkan aja itu pertanyaan dengan Informasi. Oh iya. Apalagi diawali dengan dan. Ya. Oh iya ini. Dan kalau ibu bicara sama anak masa langsung dan. Oh, iya. Menggunakan pendekatan project. Dari siswa membuat batik jumput dari awal sampai dengan presentasi hasil. Kemudian yang kedua survei galeri.
yang mana survei galeri ini nantinya dilakukan di rumah melalui link yang saya share, yaitu di link YouTube di rumah masing-masing. Setelah mengamati proses pembuatan batik jumput, maka siswa membuat atau mengidentifikasi kebutuhan alat dan bahan sekaligus biaya yang akan dibutuhkan. Untuk pertemuan berikutnya, presentasi perencanaan, dan yang keempat, pengadaan alat dan bahan baku. Setelah yang sudah dibagikan oleh guru melalui YouTube, berikutnya ini untuk yang presentasi. Pengadaan alat dan bahan praktek, ini siswa tentu saja semuanya dilakukan. Jadi inovasi itu bisa di medianya dalam membuat batik jumput. Medianya seperti di Purwakarta itu contoh sholat berjamaah, sholat yang benar dari roh. Medianya itu. Nah ini, jadi saya dapat saya kenal guru senior ya, bingung karena ini pandemi, ini bisa masuk presentasi sekarang ya buat hybrid learning-nya. Nanti saya menyampaikan tentang apa yang harus dikerjakan oleh teman-teman yang akan mewakili Kota Pasuruan. Ya, saya kira ini cuma hybrid learning di pembelajaran prakarya. Saya kira itu cukup itu. Ya. Ini terkait dengan hasil capaian tersebut. Anak-anak kan sudah membuat batik dan seterusnya. Apa yang ingin Bapak arahkan ketika anak sudah berproses tersebut? Setelah anak-anak bisa membuat, tentu saja saya akan menyampaikan apa istilahnya prospek ke depannya. Ya, prospek ke depannya bahwa untuk mendapatkan mata pencarian itu tidak harus jadi pegawai. Kalian bisa jadi pengusaha, salah satunya adalah menjadi produsen batik. PJBL berbasis multimodal dengan menggunakan akun belajar ID yang terintegrasi dengan Canva. Yang pertama adalah karena keterbatasan waktu pembelajaran sehingga pemberian materi kurang maksimal. Jadi tidak bisa 100% kita memberikan materi kepada anak dengan baik. Kemudian juga memahami bahwa multimodal mempunyai manfaat bagi siswa, yaitu misalnya melatih intuisi dan imajinasi. Mereka juga memperhatikan situasi sekitar, mereka juga diharuskan membaca materi terkait, membangun kesadaran diri, berpikir kritis, dan juga meningkatkan kemampuan menulis. Nah, bagaimana PJBL ini diterapkan? Nah, ini kegiatan siswa. Jadi kegiatan siswa, karena sekolah kami menerapkan kapasitas pembelajaran 50%, maka kegiatan yang pertama dilaksanakan di Canva dengan akun mereka sendiri. Ketika mereka bergabung di kelas saya, maka secara otomatis Canva mereka akan berubah menjadi grup. Jadi seperti itu. Iya. Pembelajarannya itu berapa pertemuan untuk kegiatan ini? 2 kali pertemuan. 2 kali pertemuan. Ya. Evaluasinya nanti bentuknya? Evaluasinya adalah mereka menunjukkan tugasnya di kelas Canva. Jadi tugasnya itu masukkan di Canva, di kelas Canva. Jadi ada kelas-kelasnya di Canva. Kemudian juga mengunggahnya ke Instagram. Untuk evaluasinya? Evaluasinya dari tugas mereka itu ada tata bahasa, kemudian komposisi, kemudian ejaan. Bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris ya. Di paling cocok untuk kegiatan materi apa di sini? Iklan. Iklan. Kalau ini yang dulu sebelum ini mereka membuat iklan seperti ini karena sudah zamannya gadget, jadi saya ingin memberikan pembelajaran yang meaningful learning gitu, jadi pembelajaran yang lebih bermakna dan mereka bisa menggunakan Canva untuk kalau digoyang sedikit, diinovasi sedikit sehingga benar-benar ada tampak inovasinya ya. Mungkin nanti di model pembelajarannya yang kita ubah. Itu jelas project based learning, jelasnya project based learning. Project based learning yang bagaimana?
yang bisa menunjukkan bahwa ini berbeda dengan menggunakan tadi ada tambahan lagi oleh Ibu tadi. Ya, salah satu daya bentuk literasi dan literasi. Karena kalau di iklan itu ada harga, ada diskon dan sebagainya. Nah, setelah itu siswa ada yang memberi komentar di situ, Ibu? Memberi komentarnya tidak ada aja. Tidak ada. Komentarnya di Instagram masing-masing. Hanya untuk melihat aja. Iya, mereka bisa berkomentar di Instagram temannya. Coba lihat Instagram teman atau Kebetulan saya tidak berteman dengan mereka. Jadi mereka hanya screenshot hasilnya ini, kemudian pada pertemuan selanjutnya ada evaluasi dari kegiatan yang sudah dilakukan. ya. Untuk melihat itu seharusnya Ibu membuat kelas agar anak itu bisa saling menanggapi. Sudah ada kelasnya. Sudah. Sudah ya, jadi Kalau kanvanya itu hanya untuk dilihat aja, Kak. Tadi disampaikan ditanggapi di Instagram sendiri. Iya. Jadi ini ada kelasnya sudah. Coba dilihat yang ada tanggapan siswa yang lain untuk kanvanya. Screenshot, katanya screenshot tadi yang Ya, sudah screenshot di apa namanya? Instagram. Instagramnya siswa di screenshot dan dikirimkan ke Instagramnya saya. iya, ya. Untuk kedepannya, Ibu juga membuat kelas Instagram. Ketika anak hanya bisa untuk memberikan tanggapan di Instagram, agar tanggapan itu bisa dilihat atau dikomentari juga oleh teman satu kelas. Itu. Ketika sebelum membuat produk Canva ini, poster ya, iklan ya. Ya, iklan ini tutorial apa yang Ibu sampaikan ke anak-anak dalam bentuk apa? saya untuk aplikasi Canva-nya hanya saya suruh install saja. Kemudian saya katakan anak bagaimana. Jadi sertifikat Canva-nya itu. Ya, tapi sekarang itu karyanya itu harus benar inovasi. Inovasi itu sesuatu yang baru. Baru itu bukan artinya pencipta, bukan. Penciptanya Allah. Kita hanya menyatakan ini loh baru, gitu ya. Di seperti tadi harus ada plusnya, berbeda. Sering saya sampaikan ke teman-teman diskusi kelompok biasa. Tapi ketika tadarus berbeda. Tapi apa bedanya diskusi kelompok sama tadarus? Ya, metode diskusi kelompok pasti dicoret. Jadi ketika metode tadarus masih pikir, kok tadarus itu? Sama dengan diskusi kelompok, apakah itu sesuatu yang baru? Tidak, tapi dari ngaji bersama dijadikan untuk metode pembelajaran. Jadi semangat saja Bapak Ibu dan terus berlatih ya, dan kemampuan menggunakan ini IP juga dinilai, dilihat ketika tadi masuk lagi Nah itu sudah nilai. Ditambah lagi pertanyaan saya tadi, maju di sini sudah prestasi apa urutan, gitu ya? Atau dipaksa kepala sekolah? Dipaksa sudah. Saya jawab biasanya gitu. Makanya meskipun dipaksa jangan bilang dipaksa. Ya, saya dipaksa. Jangan. Ya, udah ini karena saya prestasi. Apa prestasinya? Membuat ini sesuatu yang baru. Ya. Alhamdulillah saya masih tadi saya sudah dalam perjalanan di tampilannya kedua ini kok gak dengar sih suaranya. Yang pertama saya dengar, kedua ini gak dengar saya. Hari putar balik ke sini baru nanti jawaban kepala dinas memberikan sambutan. Jadi saya harus segera pergi. Saya ucapkan selamat nanti yang juaranya dan harus berlatih lagi dan memperbaiki karyanya dan membuat karya yang banyak juga. Jika ditanyai ada berapa karya sudah dibuat, mungkin juga buku ya, banyak menulis seperti beliau-beliau di depan ini, banyak menghasilkan tulisan, itu yang penting Bapak Ibu. Insyaallah kalian dengan semuanya jadi orang-orang hebat nantinya ya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.